kita sebagai juru yang punya tempatnya aja, kita bakal atur yang bakal naik semua itu. Kita bakal jawab. Tapi nanti ada waktu di mana nanti dia bakal jawab antara terus sampai waktu sekian ya. Nah, itu enak kan. Jadi nanti penerbit itu bisa jawab di Facebook itu lebih clear sih, lebih tersampaikan dulu. Nggak boleh yang disampaikan di situ di awal. Jadi itu tidak ada kesepakatan. Jadi nggak boleh di step di awal ada buyback di bulan tahun berapa itu nggak boleh kan. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Ya, halo semua, balik lagi. Hari ini kita kedatangan dari Syafiq nih, dari CEO-nya langsung Kevin. Nah, sebelumnya kongres banget nih, udah dapat berizin, udah mulai jalan ya. Mungkin buat teman-teman di sini bisa dari Mas Kevin bisa kenalin dulu Syafiq gimana? Ya. Oke, mungkin biar itu buka sedikit dulu ya, biar kenalnya ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Syahrizal. Saya co-founder dan CEO dari PT Syafiq Digital Indonesia atau Syafiq. Jadi Syafiq sendiri, alhamdulillah kita sudah dapat izin dari OJK per tanggal 19 Agustus kemarin. Dan alhamdulillah kita juga didapuk sebagai SCF pertama, berizin pertama maupun SCF syariah pertama. Mungkin kegiatannya pun sama ya, sama dengan SCF yang lainnya, sama juga. Namun kita memang fokus hanya untuk usaha-usaha yang memenuhi kriteria syariah. Mungkin sekarang Iya. Kalau ngomong yang pertama kali itu masih inget gak? Yang waktu saya visit Mas ke itu, pengennya waktu itu mimpinya jadi apa? SCF syariah pertama ya. Ya bisa kejadian sih. Saya masih juga sih kejadian waktu itu. Pas dapat kabar dari OJK, oh Syafiq ini, wah gila, sesuai yang kayak waktu itu di visit ya. Oke, nah terus katanya ini kan sudah lagi mau launching nih produk pertamanya. Produk pertamanya apa kalau boleh tahu? Nanti kemungkinan besar akan produknya sukuk ya. Oh sukuk. Jadi memang kebetulan Syafiq sendiri prioritas kita nanti produk tuh lebih ke sukuk. Walaupun saham syariah pun tetap ada, namun kemungkinan nanti yang untuk launching pertamanya sukuk. Oh sukuk. Boleh kasih bocor nggak kira-kira gimana? Jadi sukuk nanti ini ya kan karena memang sesuai dengan POJK ya harus project financing. Jadi arahnya nanti sukuk ini ada suatu project yang nanti kita danai. Di mana nanti dari proyek tersebut para investor bisa membeli berupa unit sukuk sendiri ya, berapa unit per hari yang mau beli ya. Dan nanti beda dengan saham apa sih sebenarnya? Jangka waktunya. Jadi buat investor-investor yang mungkin pengen kenalan dulu nih dengan Syafiq terutama ya, dia bisa invest nih di proyek sukuk ini yang mungkin jangka waktunya nggak terlalu panjang. Ya mungkin sekitar 6 bulan maksimal. Oh 6 bulan. 6 bulan maksimal. Habis itu berapa? Udah bisa balik lagi. Nah biasanya imbal hasilnya kira-kira ya itu mungkin ya sekitar di angka 1,5 sampai 1,75% per bulannya. Lumayan ya. Lumayan sekali ya. Jadi minimal ya lebih besar dibanding kalau kita bandingkan dengan itu deposito kali ya. Iya. Pasti lebih besar. Itu lebih mendingan, lebih oke jauh lah, lebih oke jauh. Terus bedanya kan kalau di konvensional tuh kita ada jaminan anunan. Ya. Nah, kalau di sini nanti gimana skemanya? Tetap ada. Namun nggak 100% atau berapa persen itu untuk fixed asetnya ya. Jadi kalau di Syafiq sendiri hanya batasi maksimal sekitar 20% lah. Oh 25%. Maksimal itu. Nanti bisa kita cek lagi, kita lakukan analisa ternyata skor dia bagus nih. Mungkin nggak cuma 10 atau 15 gitu. Dan itu kalau di awal. Jadi misalnya nanti selanjutnya dia buka terbitin sukuk lagi nih. Untuk proyek kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang pertama, kedua bagus nih. Bisa kemungkinan nanti dia butuh lagi yang namanya jaminan. Karena terbukti dalam performance yang sudah ada. Dan investor pasti, oh ini PT ini nih, layak dia ini sebelum-sebelumnya bagus kok ratingnya dan lancar nih. Udah kita mungkin bisa kurang lihat jaminan tersebut. Terus harapannya buat misalnya si A ini, sebut aja si Mawar ini, kenapa mereka ngincernya sukuk dulu pertama? Kenapa nggak equity? Saya kan bukannya lebih burden kalau sukuk gitu ya? Sebenarnya enaknya ini dari sisi mana? Penerbit atau pemodal? Penerbit ya. Kenapa sukuk ya? Jadi buat kenalan sebenarnya. Oh buat kenalan dulu. Awal ya, tapi baik lagi harus memang basic project ya. Jadi kalau untuk project bagus sekali nih untuk dia perkenalan dengan para investor lah. Dengan dia itu dia bisa buktikan kan mungkin dengan 3-6 bulan berjalan lancar nanti dia misalnya menerbitkan atau raising fund melalui equity lebih enak lagi kan. Kalau sudah ada bukti bahwa dia selama lancar nih kegiatannya. Tapi baik lagi itu tergantung dari
apa yang mau kita danain ya. Jadi nggak bisa juga cocoknya sebenarnya ini di saham kita terbitin sukuk, nggak bisa juga. Nanti bakal kita lihat dari tim kita cocoknya di mana sih sukuk atau saham. Iya. Nah nanti kalau dari Syafiq sendiri buat kedepannya itu lebih fokus di industri apa buat UMKM? Kalau kita untuk sukuk ya, sukuk sendiri kan project base. Jadi Syafiq itu bakal fokus ke bohir-bohir yang sudah kita ketahui lah, seperti BUMN, APBD, APBN, atau kementerian, atau korporasi ya. Di luar dari itu kita tidak main ke sana. Jadi proyeknya harus dari situ. Nggak bisa kita ternyata proyeknya bukan dari yang tadi saya sebutkan, kita tidak main ke sana. Nah untuk saham sendiri, karena kita memang fokus ke sukuk, jadi saham di kami itu lebih selektif lagi industrinya, yang betul-betul memang nanti di mana penghasilan itu bisa kita prediksi lah ya harapannya. Contoh seperti nanti sektor kesehatan atau pendidikan atau mungkin yang aset base lebih ke arah sana sih. Bila dari itu kemungkinan agak bisa, namun harus kita lakukan due diligence yang lebih ketat lagi sih. Nah bedanya nih, kalau after sales di Syafiq itu kayak gimana? Kalau biasanya rata-rata dari toko-toko sebelah kan itu mereka ada pengembangan lagi, ada inkubator lagi. Nah bedanya kalau di Syafiq gimana after salesnya? Kalau Syafiq sendiri jujur ya, kita ini karena memang basic kita adalah pendanaan ya sesuai dengan POJK, itu kita hanya berkutat di situ aja. Jadi kalau mau ada pengembangan usaha dari perusahaan itu kita bakal kerjasama dengan pihak lainnya. Sebagai contoh misalnya dari awal misalnya pada saat sebelum pendanaan bisa kita lakukan pendanaan terhadap sebuah melalui inkubator. Dari inkubator itu kita kerjasama kan. Tahu lah nanti inkubator apa sih yang sebenarnya yang diharapkan Syafiq nih, penerbit apa sih yang mau bisa join di Syafiq seperti apa udah tahu. Itu satu. Setelah sudah jalan juga nanti itu kita juga bisa kerjasama dengan pihak lain sih terkait untuk pengembangannya. Tapi kita tidak memaksa. Dalam artian kita tidak mengharuskan mereka pakai ini untuk pengembangannya, enggak. Itu balik lagi ke penerbitnya sendiri ya. Dan kenapa tujuannya? Karena balik lagi ya, kita ini kan punya ekspertis masing-masing. Syafiq sendiri di bidang pendanaan sendiri ya. Jadi kita punya kemampuan di sana. Takutnya kalau kita memaksakan untuk bidang lainnya itu malah kontraproduktif nanti di Indonesia ya. Oh iya betul setuju. Nah terus berarti kalau misalnya ada fitur tambahan lagi nggak di aplikasi tersebut? Kita kebetulan untuk awalnya belum pakai apps ya, masih pakai web base ya. Nanti harapannya mungkin dalam 6 bulan ke depan dengan sudah makin beragamnya usaha sudah jalan dan sudah banyak feedback yang masuk, kita bisa membuat itu di apps nanti. Nah fitur sebenarnya kita tidak ada fitur yang umum sebenarnya, baik dari sisi penerbit maupun pemodal. Namun pemodal sini yang mungkin ya bisa berbeda dengan SCF lainnya adalah nanti diharapkan untuk stage 2 sih ya. Kalau stage 1 kita masih terkait payment system kita masih menggunakan PA. Ke telepon ya. Namun nanti harapannya paling lambat di akhir Desember atau paling Januari awal ya, itu sudah menggunakan RDI gitu. Rekening dari investor. Di mana nanti pemodal udah betul-betul seperti dia transaksi di bursa, dia pakai RDI, di mana itu rekening dia pribadi kan. Kan kalau VA kan enggak kan, kita transfer sebenarnya duitnya itu masuk ke rekening penyelenggara dulu nih. Baru kita transaksi. Tapi enggak, betul-betul nanti dana itu milik si pemodal seutuhnya. Dia pakai nggak pakai di RDI tersebut. Jadi lebih merasakan customer experience lebih enak kan. Dia bisa tarik store itu tanpa ada hal-hal yang mengganggu gitu sih. Itu kalau fitur untuk awalnya seperti itu sih. I see. Nah berarti rencananya ini mulai dari sukuk dulu, terus cara educate pemodal sendiri nanti taktiknya gimana kalau dari sini? Saya kan rata-rata kalau saya perhatiin di sini rata-rata orang pengennya yang fixed return kan kalau di sini kan. Itu gimana nanti? Nah, jadi makanya nanti sebenarnya itu menariknya adalah di sukuk ini untuk langkah sendiri kita pasti melakukan edukasi secara berkala. Itu pasti kan kita akan menggunakan webinar ataupun yang online maupun offline kita lakukan untuk agar pemodal makin paham kan. Terutama syariah ini kan lebih niche lagi ya syariah. Barang baru. Tapi kita akan menjaga syariah ini untuk mudah untuk semua orang. Baik yang dia biasa di konten pun akan paham juga. Oh sebenarnya sama nih dalam artian untuk investor nih. Jadi terkait dengan hal apapun bakal sama, bedanya memang angkat-angkatnya kan harus sesuai syariah. Nah untuk tadi ada juga investor mungkin yang biasa main berat fixed return bisa di suku itu bisa fixed return. Tergantung akadnya tadi. Ada yang akadnya fix nanti di mana pemodal bakal dapat fixed return. Angkanya sama persis sesuai dengan kesepakatan. Tapi akadnya akad syariah ya. Ada satu lagi akad di mana tergantung dari nisbah atau presentasinya. Jadi ntar dari laba bersih kita sepakat di awal nanti laba bersih baginya dengan penerbit maupun pemodal 60-40.
Nah itu nggak fix kan angkanya, tergantung performance atau tergantung dari laporan keuangan nanti kan, laba bersihnya. Jadi bisa milih tuh nanti. Nanti bakal ada dulunya di suku kita, yang fixed return sama yang tadi nisbah. Jadi kita tinggal milih nih mau yang mana kan sebenarnya kan ya. Tapi insya Allah sama-sama kita coba membuat itu mitigasi risiko yang ada sih. Oke. Insya Allah tetap aman lah ya. Nah, kalau kita lihat kan pergeseran lama-lama ini kita kalau saya lihat ya di lapangan rata-rata akan bergesernya ke kalau di equity itu mereka bergeser ke crowdfunding di mana entry barrier tiket size-nya itu 100 juta sampai 500 juta per tiketnya itu. Nah, di Syafik sendiri kalau ke depannya nih, misalnya kita bicara jangka panjang, apakah akan melakukan hal yang sama atau mau tetap niche di sini aja? Terkait penerbitnya? Iya. Penerbit dan pemodalnya sih. Kalau penerbit rata-rata mereka ada yang geraknya mau ke crowdfund fintechnya, ada yang mau crowdfund ke startup yang maksudnya agnostik yang kayak Tani Hub yang kayak gitu-gitu. Nah kalau dari Syafik ini buat jangka panjangnya akan mengikuti arus itu juga atau tetap? Kalau kita sih tetap kesini sih ya untuk saat langkah awal ini. Jadi memang kita 1 hingga 2 tahun ini kita mau konten ekosistem sih ya. Pertama nanti setelah kita jalan pasti kan kalau bisa Sukuk kalau kita fokus ke produk Sukuk nanti bakal ketahuan nih apa sih bisa kita kembangkan ya dari Sukuk ini ya. Karena kan Sukuk itu beragam tuh, berbagai macam akad dan metodenya sebenarnya. Itu enaknya, jadi nanti kita pengen tahu nih dalam 1-2 tahun ini apa sih yang sebenarnya menarik, atau investor tuh tertarik di mana sih, atau penerbit ini sebenarnya paling banyak nih pola ini gitu. Nah kita bakal fokus ke sana dulu sih untuk awal ya. Nah baik lagi terkait juga dengan penerbit juga ya, kita sendiri juga memilih dalam hal dasar ya, dalam artian kita tidak bisa memilih yang betul startup murni. Dalam artian karena juga ada penyelenggara lain startup dia bisa bayar, kalau kami tidak, karena kami jelas di kami itu minimal untuk saham sendiri harus sudah pernah berjalan 2 tahun minimal. Oh itu udah minimal. Ada minimal paling bottomnya banget itu. Ada. Sukuk setahun. Oh Sukuk setahun. Udah pengalaman. Tapi nggak mesti PT tersebut. Misalnya si owner buat PT baru, tapi dia punya pengalaman di PT sebelum, boleh nggak masalah. Tapi bukan betul-betul baru dia di industri ini, nggak bisa. Itu kita tidak bisa ke sana. Karena balik lagi ini kan bukan lembaga nirbala ya. Kita kan berhubungan dengan investor nih. Kita juga punya investor bahwa kita bisnis yang kita tawarin ini betul-betul legit loh. Ya betul. Oh I see. Berarti memang ngincernya udah yang established langsung semua ya. Established. Oke. Nah terus buat pengawasan day by day-nya nih kalau equity. Kalau di Syafik, how you guys do it? Kalau di kita ya, equity jelas kita ntar per bulan nih. Oh per bulan itu kalian kasih fiturnya gini. Betul. Nanti minimal kita bakal siapkan suatu software, nanti si para penerbit nanti bisa langsung isi aja. Kita akan training isi untuk terintegrasi dengan kita kan. Karena paling penting apa sih per bulan kan pemakaian dana dan minimal laba rugi lah, kan kebayang tuh. Iya neraca lah. Mungkin kalau neraca susah kan, tapi minimal laba rugi harus dapat deh. Kan ketahuan tuh kita uang income dan cash out-nya kan kelihatan ya. Jadi harapannya nanti itu yang bisa kita laporkan ke investor. Dan kita bisa tahu juga misalnya ada suatu permasalahan yang ada gitu. Karena pasti kita minimal per bulan dan kita langsung site visit ke sana. Oh, langsung site visit. Nah, kalau kita lakukan itu jauh kan itu oke. Kalau nanti di luar pulau gimana? Di luar pulau pilihan makanya untuk awal ini ya. Iya. Kebetulan kalau kami ini fokus ke Jabodetabek dulu. Oh, oke. Jawa lah minimal, Jawa dulu. Bisa kalau yang di luar pulau tadi kita melalui inkubator. Yang sudah menguasai daerah tersebut. Oke. Nanti dia punya ibaratnya ada tanggung jawab moral untuk bantu memantau yang di sana ya. Nah, kalau nggak melalui inkubator kami belum terima untuk di luar pulau Jawa sih. Itu strategi awal kita. Tapi nanti seiring berjalan waktu kita udah menguasai semuanya, tim kita juga makin banyak ya. Makin itu nanti kita bakal mempersiapkan itu. Sana nggak ada masalah. Jadi sampai ke seluruh Indonesia pun nggak ada masalah sih. Tapi untuk awal seperti itu lengkap. Nah, oke. Ini kan pasti juga ada beberapa dari rekanan kita yang inkubator juga nih. Dan mungkin tertarik juga, ya kan? Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya inkubator itu bisa kerjasama dengan Syafik? Syaratnya apa gitu? Ekspektasinya? Ekspektasi kalau kita sih yang penting kita bakal ngasih tau guidance kita karena gini, di Syafik sendiri itu para syariah 2 harus lulus kan, bisnis maupun syariah. Jadi bisnis bagus, ternyata syariah nggak comply, ya nggak bisa juga. Terus syariah bagus nih, tapi nggak bisnis ya rugi, nggak mau juga kita. Pokoknya harus berjalan dua-duanya kan ya. Jadi harapannya kita bakal diskusi, bakal infokan terkait 2 hal tersebut sih. Nanti kita bakal kasih tahu terkait apa sih hal-hal apa saja sih yang menjadi dasar kita untuk bisa kerjasama.
Itu gambaran kasar seperti itu, Mas. Oke. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada pemahaman secara syariah nggak masalah, kan di kita ntar bakal ada tim sendiri. Tapi minimal mereka paham nih. Oke. Oh, syariah ini syariah, jadi minimal dia nggak mau ini nih. Tapi kalau udah hal dalam detailnya ntar biar serahkan kepada kami gitu. Oke. Nah, untuk bisnis kan harusnya inkubator yang baik adalah memang dia udah siap juga ya terkait dengan itu, udah punya metode sendiri ya. Nah, selama itu cocok dengan Syafik, kita bisa bekerja sama, nggak ada masalah. Oke, terus untuk metode yang diharapkan buat inkubator itu akuntansinya kayak gimana? Ada minimalnya nggak? Laporannya ya? Iya. Kalau laporannya itu baik lagi ya, kalau kami pribadi di Syafik ini kan UMKM ya. Saya kan kadang-kadang ada yang cowboy juga kan, langsung nih gitu. Oke. Nah kalau kami sendiri, makanya kami filter dari awal kan, kita kan ingin dalam 500 juta ya. 500 ya badannya. Dan kita tuh mungkin bukan di UKM-nya ya. M-nya enggak lah ya. Karena pasti lah kita juga tahu lah di bisnis SCF ini nggak murah banget juga sih ya. Mesti ada beberapa yang kita mesti bayarkan juga ke pihak-pihak lain kan. Jadi harapannya minimal si penerbit ini ya nggak cowboy banget lah. Kalau dengan kita minimal udah kasih filter di awal kan. Nah, walaupun ntar misal cowboy, tetap kita bisa support. Nah, artinya kita bakal kasih tahu draftnya seperti apa, nanti kalau diikutin gini aja, ikutin pola, terutama laporan keuangan kan itu kan. Kita bakal kasih tuh. Ntar ikutin kita gini aja, kita kasih guide tuh. Oke, I see. Nah, what happens kalau sama orang yang benar-benar buta? Soalnya ada tuh kejadian yang dia gak paham sama sekali bikin laporan keuangan. Nah, itu gimana tuh? Seharusnya gini, makanya kenapa kita... Bahkan dia gak punya staff juga buat itu. Oke. Nah, itulah kenapa kita lakukan pertama yang kita lakukan filter dari ini loh, minimal 2 tahun berjalan. Pasti dengan 2 tahun berjalan dia harusnya punya laporan keuangan berjalan kan. Apalagi bisa lapor pajak dan sebagainya. Itu sih. Berarti kita filter dari situ kan. Jadi harapannya untuk yang ngaju ke Syafik itu bukan yang betul-betul masih betul-betul nggak paham sama sekali. Dengan dia udah 2 tahun jalan, otomatis dia harusnya udah punya paham lah ya minimal ya. Ya at least sekedar ada lah. Ada. Kalau dari itu udah baik sebenarnya. Tinggal nanti kita bantu kan untuk kita rapikan. Itu sih kalau dari kita. Jadi sampai betul-betul nggak tahu itu harusnya kita bisa filter di awal. Oke. Terus kalau di Syafik sendiri nih, platform fee-nya sama kayak toko-toko lain atau gimana? Mungkin kalau angkanya nanti kita bisa sendiri polanya kali ya. Pola kami itu jelas, jadi kita itu ada 3 fee sebenarnya. Pertama itu fee di mana kita sebutnya processing fee ya. Itu di mana nanti saat kita setujui bisnisnya untuk dikampanyekan, sebelum kampanye kita proses processing fee. Itu fee itu apa? Nanti adalah objeknya jelas. Katanya ujrah itu adalah kita melakukan sesuatu atas suatu objek. Jadi nanti fee-nya itu menghasilkan apa? Dia dengan membayar ke Syafik, prospektus, dan video company profile. Jadi nanti setelah itu udah jalan kampanye kan. Nah, misal kampanye nggak terpenuhi nih, itu nggak bisa dibalikin duitnya. Karena udah fixnya jelas, kita kasih prospektus sama video ya. Jadi ntar mereka ibaratnya walaupun nggak jadi bisa dipakai tuh, bisa bermanfaat lah. Nah itu. Sisanya lagi, fee-nya adalah nanti kalau sudah berhasil pendanaan, sukses fee. Plus monitoring fee. Monitoring fee. Nah, yang bayar misal saham per tahun ntar ada monitoring fee. Sukses fee di awal saja. Dan kalau untuk pemodal free. Nggak kita kenakan apapun ke pemodal. Kita hanya satu sisi, hanya ke penerbit. Nah, kalau soal pajak nih. Soal pajak kan itu kadang-kadang dari pemodal ada yang nanya, ini gue catat sebagai apa? Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau pajak sendiri, saham dan sulut sekarang kan lagi dapat relaksasi dari pemerintah ya. Di mana nanti selama dia hasil dari dividen maupun imbal hasilnya itu dia dia investkan lagi, itu 0% mereka. 0%. Pokoknya langsung invest. Tapi kalau dia pakai kena tuh. Berarti hitungannya kalau di withdraw atau cuma didiemin boleh? Boleh didiemin. Nanti setelah itu, ya ini agak teknis ya. Jadi nanti pada saat dia sudah jalan, sudah dapat dia lagi ada instrumentasi ada instrumen apa nih? Misalnya dia ada dividen yang dikelola lagi atau ada imbal hasil dia nggak pakai. Nanti itu ada kewajiban. Jadi nanti kalau dari penyelenggara kita bakal nanti kan itu hubungannya ke KSEI ke KSEI ya. Di mana nanti KSEI yang bakal ngitung pajaknya sebenarnya. Nanti setelah hitung pajaknya, nanti dana yang diterima oleh para pemodal itu udah bersih, udah net ya. Udah net. Jadi udah potong pajak hitungan dari mereka. Nah, karena 0% kata dipotong, tapi 0%. Jadi terterima udah plus dengan pajak yang harus dibayarkan ya. Nah itu ntar dapat tuh. Nah angka tersebut nanti harus dilaporkan oleh pemodal
waktu pada saat kita laporan SPK tahunan. Nah ya itu dimasukin ke dalam mana? Nanti ada lagi form berbeda. Oh form beda. Form investasi. Oh. Nah kalau kita tulis sesudah yang itu kita cuma laporin doang. Sifatnya berarti cuma laporin doang. Laporan, nah kasih gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba pakai nih, angkanya beda kan? Iya. Kita ganti, itu bakal ada pajak. Muncul lah angka pajak, muncul selisih yang harus dibayarkan di DJP tersebut atau di file tersebut. Itu sih simpelnya. Oke. Nah berarti nanti dari Syafiq itu biasa akan ngasih tahu ini ada laporan tahunan loh, tolong dikasih tahu ini nominal sekian harus kalian laporkan ya, kayak gitu sistem. Jadi nanti PKSI itu kan nanti yang bakal lapor tuh situ siapa si penerbitnya. Oh. Dia bakal setor maupun lapor ke pajak. Nah bukti potong itu kasih ke kita kasih ke pemodal. Oh, oke. Berarti kita cuma tinggal upload doang kan? Upload saja. Oke. Jadi ntar KSI dapetin duitnya, kirim ke BK ke pemodal, dapat ada dividennya. Kita ngasih bukti potongnya. Oke. Pajak. Gitu. Menarik. Oke, ini mungkin udah mau habis waktunya, kita itu rehat dulu ya. Ya, oke, balik lagi. Nah, tadi kan kita sampai pembahasan di laporan pajaknya kan. Nah, itu satu hal. Nah, hal berikutnya, pandangan Mas melihat investor yang pengen gimana kasarnya, kan mereka merasa udah punya equity ya kan, buat cash itu. Terus mereka pengen benar-benar tahu detailnya. Nah, kalau dari Syafiq sendiri, kira-kira men-tackle hal itu bagaimana? Langkah awal pasti jelas ya, makanya kita harus lakukan pelaporan tiap bulan. Dasar itu kan, karena itu paling mudah. Laporan itu adalah bukti komunikasi secara tertulis kan, antara penerbit dengan pemodal. Nah kita betul-betul wanti-wanti untuk para penerbit, terutama yang saham ya. Itu betul-betul harus menunjukkan hal tersebut gitu. Nah kita bakal kontrol ya tiap bulannya, kita bakal cek semuanya agar apa ya itu tadi, agar investor tidak bertanya-tanya kan. Selama data yang ada tiap bulannya dan rutin berkala, pasti investor bakal happy gitu ya. Gitu kan. Nah, terus definisi kewajaran itu gimana? Misalnya kan kadang-kadang ada yang menurut saya rada keterlaluan juga sih. Dia misalnya anggaplah sewa tempat itu 100 juta. Ya. Kadang-kadang ada lah ini kok 100 juta, perasaan nggak semahal ini. Nah itu gimana tuh? Nah, makanya tim kami analis nanti dia bakal melakukan analis lebih detail tuh. Dia bakal nanya pembanding pasti. Itu pasti. Jadi hal apapun yang disampaikan pemodal atau penerbit itu bakal kita cek sedemikian rupa sih. Even sampai harga sewa, kita bakal betul cek, betul nggak nih harga segini-gini, nah kita bakal cek. Nanti kalau nggak sesuai bakal kita koreksi gitu. Jadi betul-betul hal apapun itu makanya baiknya penerbit ya sampaikan kepadanya saja gitu. Ya itu juga atau kan itu buat barang-barang sebenarnya. Ntar ujungnya bakal ketahuan gitu. Kalau nggak ketahuan pun ya ntar bakal Anda sendiri bakal jadi masalah kan. Iya. Nah nanti sistemnya itu komunikasinya itu via Telegram atau gimana? Kalau kita rencana nanti biayanya bukan Telegram ya terhadap satu penerbit ya. Itu lewat Facebook sih ya. Oh Facebook, gila. Saya udah nggak buka Facebook ya. Jadi ada kok bisa kepikiran ke sana sih? Kalau saya Facebook apa ya, kemarin tim marketing kami udah siapkan tuh. Jadi nanti soalnya kalau dia pengalaman Telegram ya, saat misalnya penerbit kasih info, ntar dijawab langsung cepat sama pemodal kan. Sebenarnya nggak fokus kan. Nah dengan Facebook ini nanti kita bisa buat suatu pola, ini lagi bahas ini, nanti nggak bakal turun tuh. Jadi ntar bakal di bawah lagi, bakal ada lagi ya repair itu, tapi ntar utama bakal kelihatan. Jadi pemodal itu, penerbit itu bakal infokan suatu hal, nanti yang jawab di komen aja, nanti bakal lagi. Ntar ada sistem seperti itu lah. Oh gitu. Saya pun ada tuh ntar sistemnya deh, nanti disiapkan oleh. Emang nggak tahu ya, maksudnya ini pandangan pribadi saya, maksudnya emang masih banyak yang pakai Facebook ya? Makanya mau nggak mau harus seperti itu, karena kalau Telegram kita belajar pengalaman juga sih ya dari yang sudah ada ya. Jadi malah kontraproduktif kan terhadap suatu penerbit yang ada, dia mau sampaikan apa, mau diskusi apa, udah sendul lagi akhirnya nggak clear kan. Dan ada ini kelihatan nih, lagi bahas ini, bahas kalau sudah tutup bahas yang baru lagi. Jadi harapannya flow-nya lebih baik lah. Oke. Nanti ada polanya waktu saat udah launching nanti ada kok. Oh iya boleh menarik soalnya. Tapi kayak Facebook ya. Iya. Facebook tumben banget nih, biasanya pada bikinnya sendiri. Ini ide dari tim marketing kami sih yang akan berhadapan langsung dengan. Oke. Tapi memang biasanya kan ada yang skemanya
penyelenggaranya yang jauhin dulu. Ya. Maksudnya ada penyelenggara jadi perantara. Nah, kalau di Savage sendiri itu nanti penerbit yang langsung jawab sendiri atau penyelenggaranya yang jawab? Dan Facebook ini karena dia tidak terhitung dengan waktu ya, langsung jalan ya. Kita sebagai juru yang punya tempatnya aja, kita bakal atur yang bakal naik semua itu. Kita bakal jawab. Tapi nanti ada waktu di mana nanti dia bakal jawab antara terus sampai waktu sekian ya. Nah, itu enak kan. Jadi nanti penerbit itu bisa jawab di Facebook itu lebih clear sih, lebih enak. Oh iya. Gila udah lama banget nggak denger Facebook ya. Boleh nanti saya cobain. Itu deh tersisanya ntar kita lagi. Oh gitu. Oke. Tapi memang nggak ada rencana buat develop sendiri tuh emang enggak ya berarti kalau dari Untuk saat ini belum. Nanti kedepannya who knows ya, kita nggak tahu, bisa jadi kan. Makin banyak, makin butuh yang namanya transparansi yang lebih detail lagi bisa kita. Oke. Tapi akun Telegram tetap ada sih. Oh ada. Ya hanya untuk promosi aja. Untuk promosi ada ini. Satu arah jadi ini satu arah. Kalau Telegram satu arah. Oke. 2 arah nanti di Facebook lagi. Oh, I see. Nah, terus kalau misalnya audit sendiri itu sistemnya beneran dari in-house atau gimana? Nah, makanya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita kalau yang bukan di kegiatan yang berbau due diligence atau kegiatan kita, itu pasti kita bakal kasih ke orang. Lembaga misalnya nanti video company profile mungkin bukan kita nggak jago nih, yeah. Lain atau untuk marketing dia butuh nge-boost sale dia atau orang lain. Nah, yang namanya tadi audit semua, analis semua itu di kami semua. Karena itulah kunci dari kegiatan ini sebenarnya. Jadi bagaimana kita menganalisa, monitoring terhadap suatu usaha itu sendiri. Jadi betul-betul dari kami tidak pakai pihak ketiga sih. Karena itu domain expertise kami ya di sana ya. Jadi itu dari kita. Oke, terus untuk policy buyback sendiri gimana? Nah, kalau buyback ya, sebenarnya gini, kalau buyback sendiri kita setahu saya ya, kalau saya salah, itu tidak boleh state dimanapun itu. Di prospektus maupun semua itu dari OJK ya. Pada saat kami kemarin melakukan waktu kita proses perizinan ya, jadi banyak hal saat kita sampaikan buyback nggak boleh ada disampaikan di situ di awal. Jadi itu tidak ada kesepakatan. Jadi nggak boleh di step di awal ada buyback di bulan tahun kedua itu nggak boleh kan? Kecuali itu di bawah dari bukan itu ya di rapat yang bukan di rapat tersebut ya. Karena kan kita mengacu pada undang-undang PT ya. Dimana nggak boleh disebutkan seperti itu sih. Buyback itu kapan nggak boleh. Kecuali nanti kita ada kesepakatan di luar itu boleh. Buat sendiri silakan nanti. Tapi itu nggak boleh di UU PT-nya. Dan itu agak berat ya kalau kita buat kesepakatan sendiri karena investor kan seluruh Indonesia. Ya betul. Kecuali investor tunggal gitu. Ya. Saya mau investasi Anda. Oke kita buat di balik layar nanti buyback ya. Mungkin 5 tahun lagi kita buyback. Bisa aja tapi kayaknya sulit sih. Ya. Saya sistem sekarang memang dipaksa untuk transparan. Betul. Kita pun waktu udah OJK ada kata-kata buyback aja terhadap soal itu suruh hapus. Juga itu jadi oke, kita ngikutin. Jadi kita sekarang itu tadi ya edukasi bahwa nanti memang seperti ini ya kalau mau beli ya pada saat transaksi benar. Tapi berarti sebenarnya penerbit itu sendiri mereka boleh dong terus-terusan buyback punya mereka sendiri. Boleh, makanya itu kesempatan waktu di pasar sekunder kan. Tapi nggak boleh menyebut buyback dari step dari awal. Nanti pada saat waktu pasar sekunder silakan penerbit mau buyback jika memang ada yang jual kan. Kalau nggak ada yang jual misal bagus nih, ya udah nggak ada buyback kan memang. Kalau mau buyback di harga yang tinggi misalnya. Cuma pertanyaan gini. Kalau misalnya kan kita bicara udah going 5 years di penerbit, terus tiba-tiba memang bisnisnya emang udah secara SCF udah nggak masuk sebenarnya, ya karena size-nya sendiri. Nah terus tiba-tiba mereka pengen loncat ke papan akselerasi, di-buy sama visi atau gimana. Nah itu skemanya berarti sama dong sebenarnya. Ada yang satu entity nge-buy langsung the whole atau gimana? Itu boleh kan. Secara otomatis sahamnya milik modal dibeli kan? Iya. Tapi nggak ada kesepakatan awal, udah beli aja. Gitu. Nah itu harus di secondary market atau langsung? Langsung kapan saja itu beda cerita. Secondary market hanya antar pemodal, antar pemodal dari aset sendiri. Tapi once tiba-tiba ada in case ada yang mau beli VC ataupun private equity silakan. Tapi otomatis sudah pemodal bakal dipasang di situ. Oh, oke. Nah itu sistemnya PBV lah ya berarti. Atau gimana? Jadi kalau misalnya baik lagi kalau misalnya nanti kita menilai saham ya, evaluasi ya. Kalau kami karena sulit menilainya, misalnya contoh ada perusahaan yang mau kita danain, kita harus evaluasi bagaimana dia nanti melepaskan sebagian besar saham dia dengan sahamnya kan ya, saham barunya. Nah
kalau di pasar enak, di bursa banyak pembandingnya kan. Karena ini UKM, jadi kita lebih rigid. Dalam artian kita tetap melakukan valuasi menggunakan DCF cash flow ya, discounted cash flow, namun lebih konven, dalam arti kita bakal baik diskonnya. Setelah dapat angka DCF-nya, kita bakal baik diskonnya loh, kita bakal lakukan banyak pengurangan sih. Karena itu kan sebuah harapan yang panjang ya, jadi kita lakukan lebih konven lagi sih, konvensional lagi. Itu sih dasarnya. Kita nggak bisa, agak sulit menggunakan perbandingan market ya, karena nggak ada kan perbandingan. Kalau sekarang belum. Oke. Nah, terus kalau dari mereka sendiri penerbit itu akan memilih berhutang, itu ada maksimal dong berarti kalau di syariah. Sukuk ya? Iya. Kan kalau sukuk sudah. Bukan, maksudnya misalnya mereka equity nih, terus tiba-tiba mereka pengen berhutang ke bank, itu gimana tuh? Nah, kalau di kami yang ini penerbit ya, penerbit. Penerbit ini kalau ingin mengajukan pendanaan di tempat lain silakan. Tapi harus jelas itu harus bank syariah. Karena kebijakan Syafiq adalah kita mungkin melengkapi kebijakan dari bursa ya. Kan kalau di bursa itu ada namanya daftar efek syariah. Di mana itu disebut saham syariah jika kalau tidak salah hutangnya itu hutang di bank konvensional itu 40% maksimal. Itu masih boleh gitu. Dan pendapatan lain yang non halal itu 10%. Ya. Nah di kami nggak lebih rigid lagi. Lebih rigid lagi. Mengajukan kami 0%. Jadi nggak boleh ada Rp1 pun pinjaman di bank konvensional. Jadi kalau mau listing kami seperti itu. Gitu. Tapi kalau bank syariah boleh, kan syariah kan. Tapi kalau bank konvensional nggak boleh sama sekali. Ini kebijakan masing-masing ya. Kalau kami seperti itu. Kami melengkapi yang dari DSN lagi. Karena kenapa kan UKM nih masih kecil kan, masih bisa kita atur lah kan, tapi nggak ada yang pinjaman bank konvensional kan. Kan kalau yang bursa kan kita tahu udah jalan kan, jadi mungkin diterapkan ada seperti itu. Nah itu satu. Terus tiba-tiba nanti dia ngajuin ini udah sampai worst case lah ya, bank konvensional gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kejadian kan berarti itu kan udah bukan syariah lagi. Betul. Itu tantangannya. Beda dengan di bursa ya. Bursa kan tinggal pindah kan. Tinggal nggak masuk ke KDS lagi kan. Kita kan orang itu investor mau chipin di sini kan karena tahu syariahnya kan. Nah kita nanti udah ada skema, ada exit policy nih, harus nih. Jadi dia harus segera mungkin untuk menyelesaikan utang tersebut. Kalau nggak bisa, yaudah kita tunggu waktunya di mana nanti dia harus bisa melunasin bagaimana caranya. Tapi kita nggak terlibat untuk ayo pinjam di bank ini, kita nggak boleh terlibat situ. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau nggak itu tadi, itu dianggap yang kayak void itu kan. Itu kayak gitu. Tapi cara kita ada gitu, dia harus buyback segera atau convert ke bank syariah. Yang dia di take over lah ya. Jadi dari bank konvensional refinancing lagi dong. Ya itu urusan dia, nanti dia bakal take over aja terhadap pinjaman tersebut, kan bukan refinancing. Dia take over aja terhadap objek tersebut. Karena memang tantangan sih. Ini saya sempat ada pertanyaan kayak gitu. Oke, kalau di IDX kan ya tinggal pindah aja, selesai, cash close kan. Kalau di sini kan nggak bisa. Nggak mungkin dari Mas sendiri mau pindahin ke penyelenggara lain kan. Belum tentu mau juga kan. Investor yang belum tentu mau kan. Saya mau yang syariah kan. Invest syariah. Ya itu sih. Makanya ya menarik sih ini. Nah itu kita lihat nanti amit-amit sih. Tapi ya itu. Pasti kan ada aja kan. Makanya kita udah siapkan polisinya sih. Makanya kita udah buatkan ya strategi seperti itu sih. Minimal bisa meminimalisir lah ya. Nah kalau di sini nanti nge-cover yang sukuknya itu ada asuransi nggak atau gimana? Nggak ada. Kita nggak ada asuransi. Wah serem, ngeri-ngeri sedap juga dong. Untuk kan kita pengikatannya ya. Tapi kan nanti juga selain itu kita buat juga semacam kayak di peer-to-peer lah, gear mundur. Kita buat gear mundur juga terhadap kan ini proyek ya. Kita buat gear mundur. Jadi kita pegang nih kalau macam-macam, tinggal kita cairkan sini. Sih. Yang kedua nanti kita bakal ikat lagi piutang-piutangnya juga. Jadi memang tetap kita seperlunya mungkin lah ya, tetap minimal kita ini mirip dengan perbankan lah, kita melakukan mitigasinya. Sih. Terus buat saya kan juga di perbankan, jadi saya coba. Dulu di bank apa? Saya di bank BNI dulu. BNI. Konven tadi. BNI. Ya. Oke, mantap lah. Oke. Tapi memang kalau secara, kadang-kadang kan kalau misalnya kan kita udah terbiasa nih pemakai peer to peer ya kan. Pasti dan mereka nanya, terus kalau nggak ada asuransi gimana loh? Nah itu kalian cara taktik educate-nya tuh nanti gimana kalau buat yang kayak gitu? Nah makanya kita dengan adanya kalau kita ya
kenapa sih yang nggak ada asuransi ya? Yang pertama, saya nggak tahu waktu itu apakah ada asuransi. Ada. Mungkin ada ya. Ada. Nah kalau kita selain ada fixed asset yang 20% itu maksimal, piutang itu kita jaminkan kita ikat fidusia. Dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Jadi itu betul-betul kita ikatnya banyak, belum lagi giro mundurnya kita ikat. Jadi itulah pengaman kita tuh. Jadi ada kita bukan 20% sudah selesai enggak. Jadi semua yang ada itu ntar kita ikat semua. Ada ikat HT tadi kan tanggungan untuk yang jaminan fixed asset, fidusia untuk yang piutangnya. Plus kita giro mundur. Jadi ya kita ini bukan berarti kita gimana, bukan, ini untuk kepercayaan kan. Iya betul. Kita malah kan ada gitu-gitu kan, tapi kan ya namanya juga ini suatu kepercayaan ya butuh trust dibangun dari sini. Iya. I see. Oke, mungkin ya di lain waktu kita bisa sering tuh banyak-banyak educate soal ke masyarakat ya tentunya soal mitigasi risiko sih. Nah, kalau dari Mas sendiri nih, tips apa yang Mas berikan ke orang kisaran umur 20 sampai 30 buat kembangin aset mereka? Kalau kembangkan misalnya dia punya budget 100 juta. Ya. How do you do it? Kalau kita lakukan ya duit 100 juta itu ya kalau memang itu dan idle berarti ya. Itu udah risk free dalam arti udah nggak ada hutang semuanya. Idle 100 juta. Saran saya itu tadi kita melakukan portofolio terhadap investasi kita. Jadi nggak hanya semua di saham bursa atau di peer-to-peer. Nah, kita bagi-bagi nih sesuai yang resiko yang ada. Pertama kita harus tahu dulu nih, kita ini tipikalnya risk taker atau risk averse nih. Anggaplah kita coba dua versi deh. Anggap tengah-tengah kan. Kita kalau mau risk taker mungkin bisa main saham misalnya. Ada berapa persen portofolio kita taruh saham. Kan saham kan ya high risk return jelas banget yang di bursa ya. Nah, kalau mungkin mau yang lebih itu lagi lebih aman lagi bisa ke SEC yang cukup. Atau mungkin tadi peer-to-peer tadi kan yang ada juga kan yang polanya fix gitu kan, yang pendek. Nah gitu sih. Dan ya kita mungkin ada yang lain bisa kripto dan sebagainya. Mungkin ya itu ada orang seperti saya jelasin kripto ya. Tapi saran saya sih ya, karena saya syariah semua itu. Ya, jangan berkah. Iya. Nah, lebih baik misalnya 100 juta itu. Lebih baik 50% di sukuk atau 50% di equity. Kalau buat apa porsinya kalau di Mas pribadi? Kalau pribadi saya ya, kalau dia pribadi saya sih saya lebih senang banyaknya di yang sukuk dulu. Untuk awal. Kenapa tuh? Pertimbangannya gimana tuh? Sukuk tuh lebih dari sisi lebih prudent ya, lebih aman. Aman, resiko lebih kecil. Tapi resiko itu udah lebih kecil dibanding saham. Jadi kita bisa melihat nih dengan kita naruh itu dari penghasilan yang clear itu jelas nih. Seiring berjalan waktu saham pun kan ada nih porsinya. Tapi nggak banyak kan? Iya. Tapi kita udah tahu nih sela-selanya lah. Tapi untuk awal kan? Iya. Investor awal nih. Jadi banyakin dulu yang fix dulu. Makin lama tukar tuh. Jadi lebih gede portofolio di saham terus. Udah makin pandai beli perusahaan yang bagus. Kan pasti kan ya kalau jujur ya lebih besar saham kan. Iya. Kalau kita untuk itunya ya income-nya ya. Karena kan fix kan ya udah segitu kan. Sahamnya bisa besar kan. Nah jadi nanti baru bertukar tuh setelah jalannya bertahun-tahun gitu ya. Karena saya gitu. Oke, ini menarik sekali. Thank you banget nih, Mas Kevin udah mau sharing di sini. Hopefully syariah makin berkembang, makin memberikan berkah. Ya kedepannya masih banyak lah yang Aludi bakal lakukan dan tentunya Syafiq pasti lebih akan melakukan banyak hal lagi ya kita ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.